Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kalau untuk bulan puasa ini jangan terlalu banyak yang ini mau dimakan, yang mau itu dimakan. Pasti kita makan itu porsi kecil tapi sering kasar buka itu. Jadi awal buka boleh kita makan-makan. Nah, kalau sekarang nih pengunjungnya itu sudah menurun drastis. Kalau tahun kemarin sampai jalan ini bejubel sampai kaki pun tidak bisa melangkah. Kalau sekarang kondisinya masih lengang, masih sepi. Sekarang nih drastis pengunjung. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penderita lambung yang berpuasa sangat disarankan tidak mengkonsumsi makanan pedas, asam, dan mengandung santan. Jelang Ramadan, ratusan warga Palembang ramai berziarah ke makam keluarga, salah satunya di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Rabu 18 Februari 2026. Bersama saya Esi Armisi. Pendengar, penderita lambung yang berpuasa sangat disarankan tidak mengkonsumsi makanan pedas, asam, dan mengandung santan. Ya, Ibu Rosita Gizi dari RSMH Palembang ya Bu ya. Ini kalau kita mau puasa nih Bu. Jadi lambung itu yang sehat seperti apa Bu? Yang boleh dikonsumsi, yang tidak dikonsumsi agar puasanya optimal. Kalau saat buka ya pertama kali memang kita harus minum manis. Manis. Kemudian kalau yang jelas yang tidak boleh makan makanan itu yang terlalu asam, terus yang terlalu pedas, makan yang berminyak. Nah, yang harus makan yang seimbang, banyak makan buah-buahan. Itu. Makanan tetap seimbang, makan nasi, Oke. sayuran. Nah, makan santan itu dikurangi. Oke. Jadi santan juga ya, Bu ya. Oke. Jadi baiknya kalau seandainya berbuka tuh kita berbuka dengan yang manis karena untuk zat besi ya, Bu ya. Ya, kan kita gula darah kita turun kan. Nah, untuk supaya cepat naik gula darah kita minum manis. Terus nanti pada saat kita makan nasi boleh nggak kita makan yang sedikit pedas atau yang asam walaupun kita sudah berbuka kayak gitu? Tidak boleh dulu makan sudah makan manis itu makan pembuka yang jelaskan. Terus baru kalau makan nasi tidak apa-apa lah kalau misalnya makan pakai cabai dikit, tapi jangan terlalu pedas. Terus jangan minum yang bergas juga. Jadi makanan yang pedas, terus makanan yang asam dan santan hindari ya. Itu untuk berbuka. Kalau untuk layak yang konsumsi seperti apa tuh Bu Rosita? Agar kita tetap sehat nih selama menjalankan ibadah puasa tuh. Harus banyak makan buah yang jelas. Oke. Kalau minum banyak-banyak itu mau berpengaruh nggak? Misalnya mau sahur itu sampai. Itu bagus itu. Memang dianjurkan minum banyak minum. Kalau misalnya dari awal kita paling enggak dari buka sampai sahur itu 8 gelas. Jadi gantikan kan selama ini kan kita 8 gelas sehari semalam kan. Nah, itu gantikan itu harus 8 gelas dari buka sampai sahur. Tetap harus pastikan 8 gelas ya. Walaupun dengan waktu yang singkat seperti itu. Oke. Bu Rosita, ada himbauan khusus nggak Bu untuk penderita lambung menjalankan ibadah puasa mungkin sebagai ahli gizi nih Bu?
yang jelas kalau untuk bulan puasa ini jangan terlalu ibaratnya yang ini mau dimakan, yang mau itu dimakan, pasti kita makan itu porsi kecil tapi sering saat buka itu. Jadi awal buka boleh kita makan makanan pembuka kayak kolak. Nah setelah itu pempek misalnya enggak apa-apa. Nah setelah itu kan sholat tarawih, kita makan lagi, makan utama, makan nasi. Yang karbo ya Bu ya? Iya, makan nasi, makan pakai lauk, makan menu seimbang, buah-buahan. Nah, setelah itu minum tetap harus 2 gelas. Misalnya kita buka puasa minum 2 gelas, setelah buka tarawih kita minum 2 gelas, kan sisa 4 gelas kan. Nah itu saat sahur kita minum 4 gelas atau pokoknya harus 8 gelas dalam satu malam itu. Kemudian setelah makan makanan utama kita istirahat. Nah saat sahur itu juga harus makan menu seimbang. Yang jelas minum kopi itu dikurangi, minum yang bergas karena lambung kita kan kosong. Nah kalau lambung kita kosong, kalau minum bergas atau yang merangsang lambung, itulah yang kadang kena mah itu karena lambung kita asam lambung kita meningkat. Nah karena ada yang ini kayak makan pedas, asam itu kan bisa meningkat asam lambung. Oke, baik. Jadi hindari makanan apalagi ketika sahur ya Bu ya, hindari makanan yang seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik Bu Rosita, makasih ya Bu ya statementnya ahli gizi dari RSMH Palembang ya, Rosita Anwar ya Bu ya. Izin untuk berita ya. Terima kasih Bu Rosita, selamat menunaikan ibadah puasa Bu. Terima kasih. Besok lusa ya? Lusa. Jatuhnya tadi lusa sudah sidang isbat kita Bu ya. Oke. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sementara itu pendengar, menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga pola hidup sehat agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Dokter umum Dr. Sarah Mareta Devira mengatakan menjaga asupan saat sahur menjadi kunci agar tubuh tidak mudah lemas hingga waktu berbuka. Menurutnya, pemilihan jenis makanan saat sahur sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh selama berpuasa. Ia menyarankan masyarakat mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti oatmeal dan nasi merah. Karbohidrat kompleks dinilai mampu memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana. Selain memperhatikan asupan makanan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan nutrisi dengan mengkonsumsi protein, serat, serta mencukupi kebutuhan cairan saat sahur dan berbuka. Hal ini bertujuan agar tubuh tidak cepat merasa lapar maupun dehidrasi selama berpuasa. Jadi kalau sahur itu kan pengganti sarapan. Jadi bagaimana caranya kita maintenance badan kita tidak lemas dan perut kita tidak terlalu cepat lapar, itu yang penting. Jadi untuk menjaga itu mungkin untuk sahur perlu makanan yang karbohidratnya itu mengandung karbohidrat kompleks ya. Jadi karbohidrat itu kan banyak jenis karbohidrat kompleks, ada karbohidrat yang ringan, yang tidak kompleks. Jadi kalau karbohidrat kompleks ini mungkin contohnya itu kayak umbi-umbian, oatmeal, nasi merah. Kenapa harus makan yang karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu membuat kita kenyang lebih lama. Kita kenyang lebih lama, di metabolisnya itu lambat di tubuh, jadi gula darah kita itu tidak meningkat secara drastis. Ya, di samping itu, Dr. Sarah menambahkan olahraga ringan tetap bisa dilakukan selama Ramadan untuk menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas seperti berjalan santai atau peregangan ringan dapat membantu menjaga stamina tanpa menguras energi secara berlebihan. Ya, pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait puasa sehat dengan gizi seimbang. Halo, saya Ani. Sebagai penderita MAH, saya pengen tetap menjalankan puasa ya. Biasanya kalau saya sahur, saya pilih makanan yang nggak pedas, terus makan karbo itu diganti dengan karbohidrat kompleks kayak ubi. Untuk sayurnya saya biasanya sayur bening, telur rebus, terus juga jangan lupa buah. Saya juga menghindari kopi sama makanan terlalu asam
pas buka puasa. Jadi kalau pas buka puasa jangan langsung makan berat, tapi mulai dari minum air putih atau makan kurma supaya nanti lambungnya itu bisa beradaptasi dulu. Halo, saya Lili. Buat aku sih, puasa bukan cuma menahan lapar doang, tapi mengatur strategi asupan cairan juga. Aku juga konsisten membagi porsi air bukan cuman buat buka doang, tapi sahur juga, supaya ginjal nggak kerasa berat. Dan yang paling penting itu kurangin garam. Konsultasi ke dokter sebelum Ramadan adalah wajib banget supaya kita juga tahu batasan kondisi tubuh kita masing-masing. Menurut saya, menjaga pola makan saat puasa sangat penting, terutama bagi penderita penyakit kronis seperti diabetes, gangguan lambung, atau ginjal. Pola makan yang seimbang saat sahur dan berbuka membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari, mencegah lonjakan gula darah, serta mengurangi resiko nyeri lambung atau dehidrasi. Ya pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait pentingnya menjaga pola konsumsi untuk kesehatan tubuh selama bulan puasa, berikut kita simak wawancara singkat Triana Pridani bersama dokter spesialis penyakit dalam Zurher Ali. Baik, Dokter Zulher, pagi hari ini kita bicara tentang bagaimana pola konsumsi yang seharusnya dilakukan pada saat bulan puasa. Kita ketahui bulan puasa merupakan ibadah yang tentu saja membutuhkan kesiapan fisik. Tentunya juga kita menyiapkan organ dalam kita. Dalam kaitannya dengan kesehatan ginjal, sebaiknya seperti apa pola konsumsi yang harus dilakukan selama bulan puasa agar bisa bersahabat dengan kinerja ginjal kita, dokter? Ya, baik. Terima kasih, Mas Rian. Ya, jadi intinya yang harus kita betul-betul pegang bahwa berpuasa itu adalah tetap menyehatkan. Kan sabda Rasulullah, sumu tasihu. Jadi berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi seharusnya kesehatan itu betul-betul akan dirasakan baik pada orang yang memang selama ini sehat, bugar, maupun pada orang-orang yang mengidap berbagai penyakit. Nah, khusus untuk berbagai penyakit ginjal, seharusnya dengan berpuasa ya kita akan tetap sehat, tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Orang sakit ginjal itu kalau bisa kita kategorikan yang ringan dan yang berat. Yang ringan biasanya tidak harus cuci darah, sedangkan yang berat memang harus menjalani cuci darah. Nah, untuk orang-orang yang belum mengalami cuci darah, memang harus membatasi makanan-makanan tertentu seperti protein dan mengurangi minum yang cukup, gitu ya, mengurangi minum yang banyak. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita berpuasa, otomatis kita akan semakin dapat mengurangi makan protein, makan zat-zat yang mengandung kalium dan membatasi minuman. Jadi sebetulnya bagi orang-orang yang mengalami sakit ginjal yang ringan yang belum mengalami cuci darah, berpuasa itu sangat menyehatkan, gitu. Nah, sebaliknya pada orang-orang yang cuci darah, dia juga sebetulnya bisa melakukan berpuasa, terutama pada pasien-pasien yang pada hari bukan cuci darahnya, karena cuci darah itu biasanya kan 2 kali seminggu. Jadi pada hari-hari tidak cuci darah, tentu dia boleh silakan berpuasa semampunya. Kalau dia mampu ya silakan berpuasa. Kalau memang tidak mampu karena badan lesu, lemah, ya tentu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Baik, lalu kalau kita perhatikan dokter, di saat bulan puasa ini kan banyak sekali makanan-makanan yang jarang kita temui di luar bulan puasa, yang banyak mengandung gula, banyak mengandung santan, dan juga banyak mengandung soda bahkan. Ini bagaimana kinerja ginjal kita pada saat lama tidak beroperasi dari pagi sampai maghrib, lalu diharuskan untuk bekerja memakan makanan yang dalam tanda kutip berat ya dok. Sepertinya kira-kira menu seperti apa yang harus dihindari dokter untuk selama bulan puasa ini? Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya baik pada orang yang mengidap penyakit tertentu ataupun orang sehat, tetap harus membatasi makanan-makanan yang
kurang sehat seperti makanan yang bersantan yang banyak, makanan yang banyak mengandung gula, banyak mengandung garam, itu semua orang memang harus membatasi sama seperti tidak bulan puasa ya. Tetapi bagi orang-orang yang memang mengidap penyakit tertentu itu betul-betul harus menjaga berbagai makanan tersebut. Seperti misalnya orang-orang ginjal yang juga ada mengalami kencing manis, dia tidak boleh makan gula, makan yang manis-manis. Sebaliknya orang yang sakit ginjal karena hipertensi juga harus mengurangi makan garam. Jadi oleh sebab itu sebetulnya makanannya seperti biasa tetapi terbatas, gitu ya. Jadi orang-orang yang cuci darah yang sudah kencingnya sudah sedikit, misalnya tidak boleh banyak-banyak minum. Jadi dia harus juga membatasi minum sama seperti tidak bulan puasa. Jadi sebetulnya kalau dia bisa betul-betul mematuhi makanan sehat, orang-orang yang berpuasa itu pasti akan lebih sehat, gitu. Dokter, ada analogi bahwa bulan puasa ini memaksa tubuh kita untuk menjadi lebih disiplin, ya, meriset kembali tubuh kita, jam kerjanya, jam operasionalnya, bagaimana mereka bekerja satu organ dengan organ yang lain. Itu hanya sekedar mitos atau memang ada penelitian medisnya, dokter? Banyak sekali penelitian medisnya yang mengatakan bahwa selama bulan puasa itu kalau kita betul-betul mematuhi diet dan tidak makan berlebihan, itu banyak sekali yang bisa diperbaiki. Orang yang diabetes, gulanya akan terkontrol. Orang yang kolesterol tinggi, kolesterolnya akan terkontrol karena kita kan tidak makan siang hari kan. Artinya ngemil kita sangat kurang. Nah, sayangnya memang kadang-kadang kebiasaan kita di keluarga pas waktu berbuka semua makanan ngumpul kan? Iya. Idealnya tidak seperti itu. Kita makan seperti biasa saja. Mungkin ada cemilan-cemilan yang terbatas itu saya kira tidak masalah gitu. Jadi itulah kadang-kadang manfaat puasa itu kita sendiri yang merusaknya. Karena kita membebaskan makan pas waktu berbuka. Jadi pas waktu berbuka kita makan banyak, pas waktu sahur kita juga harus makan banyak karena merasa nanti tidak makan seharian. Nah, seharusnya menunya kalau biasanya misalnya 2.000 kalori dengan berpuasa bisa kita kurangi jadi 1.600 gitu ya. Jadi sehingga badan kita akan terjaga dengan baik. Baik, dokter, terima kasih bincang-bincang singkat bersama dari pagi hari ini. Perbincangan lebih dalam nanti akan kita lanjutkan pukul 8, dokter. Terima kasih banyak. Dokter Zulher, selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum, dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi bulan Ramadan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke berita lainnya, jelang Ramadan, ratusan warga Palembang ramai berziarah ke makam keluarga, salah satu di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Menjelang Ramadan, ratusan warga Palembang mendatangi tempat pemakaman umum, salah satunya di TPU Puncak Sekuning, Palembang untuk berziarah ke makam keluarga. Tradisi tahunan ini dilakukan sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada kerabat yang telah meninggal dunia sebelum memasuki bulan Ramadan. Lilis, salah seorang pedagang bunga tabur di TPU Puncak Sekuning, mengungkapkan jumlah peziarah tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu. Ia menyebutkan penjualan bunga tabur mengalami penurunan signifikan jika pada tahun sebelumnya ia mampu menjual 300 hingga 500 kantong bunga per hari dengan omset mencapai 1 juta hingga 1.500.000 rupiah. Namun saat ini penjualan hanya sekitar 100 hingga 200 kantong per hari atau dengan omset sekitar 500.000 rupiah per hari. Nah, kalau sekarang nih pengunjungnya itu sudah menurun drastis. Kalau tahun kemarin sampai jalan ini bejubel sampai kaki pun tidak bisa melangkah. Kalau sekarang kondisinya masih lengang, masih sepi. Sekarang nih drastis pengunjung menurun. Jadi kami juga jualannya agak sepi. Biasa pendapatan itu sehari bisa mencapai 1,5 juta, sekarang cuma 500.000. Yo, tapi masih disyukuri juga sih. Alhamdulillah masih dapat rezekinya.
Lilis menjual bunga tabur dengan harga 3.000 hingga 4.000 per kantong. Meskipun omset menurun, Lilis tetap bersyukur atas rezeki yang telah ia dapatkan. Ia berharap jumlah pengunjung akan terus meningkat sehingga penjualan bunga tabur dapat terus meningkat selama bulan Ramadan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, memasuki Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026, LRT Sumsel tetap beroperasi normal dan memberlakukan kebijakan khusus saat waktu berbuka puasa. Penumpang yang masih berada dalam perjalanan diperbolehkan makan dan minum dalam kereta, namun terbatas pada makanan ringan serta minuman dalam tumbler atau botol. Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk toleransi agar penumpang yang berpuasa dapat segera berbuka. Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa pada hari biasa penumpang dilarang makan dan minum demi menjaga kenyamanan bersama. Namun selama Ramadan, aturan tersebut dikecualikan pada waktu maghrib, mengingat perjalanan terakhir LRT berlangsung pukul 19.01 waktu Indonesia Barat dari stasiun DJKA dan pukul 19.55 WIB dari stasiun bandara. Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ditambahkan Aida, petugas di dalam kereta akan mengingatkan penumpang ketika waktu berbuka tiba. Meski demikian, penumpang tetap diminta menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah serta menjaga ketertiban agar kenyamanan bersama tetap terjaga. Selama Ramadan, operasional LRT tetap berjalan 94 perjalanan per hari, mulai pukul 5:06 hingga 20:43 waktu Indonesia Barat dengan headway 18 menit. Berita terakhir menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Kabupaten Banyuasin melaksanakan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih di lingkungan Masjid Naungan LDII. Kegiatan gotong royong bersih-bersih lingkungan Masjid Naungan LDII khususnya di Kabupaten Banyuasin. Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Kabupaten Banyuasin melaksanakan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih di lingkungan Masjid Naungan LDII. Kegiatan ini digelar serentak pada 17 Februari 2026 di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuasin. Ketua DPD LDII Kabupaten Banyuasin, Isnaini Nugroho, mengatakan kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan di 14 kecamatan. Aksi bersih-bersih ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Wilayah LDII Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Menurut Isnaini, kegiatan difokuskan pada pembersihan area dalam dan luar masjid, termasuk halaman serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan agar lingkungan ibadah menjadi lebih bersih. Nyaman, dan mendukung kehusukan saat menjalankan sholat tarawih maupun ibadah lainnya selama Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, di mana kegiatan ini serentak dilaksanakan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, dan juga kegiatan ini dalam rangka melaksanakan instruksi dari DPW LDII Provinsi Sumatera Selatan, di mana pada 17 Februari 2026 ini dilaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan Masjid Naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia se-Sumatera Selatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi warga LDII, tetapi juga masyarakat sekitar. Dengan lingkungan masjid yang bersih dan tertata, jamaah dapat beribadah dengan lebih tenang dan nyaman. Isnaini menambahkan gotong royong juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar warga. Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dinilai sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Melalui kegiatan ini, DPD LDII Banyuasin berharap Ramadan 1447 Hijriah dapat dijalani dengan penuh kehusukan dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penderita lambung yang berpuasa sangat disarankan tidak mengkonsumsi makanan pedas, asam, dan mengandung santan. Jelang Ramadan, ratusan warga Palembang ramai berziarah ke makam keluarga, salah satunya di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.